Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Diana Khairiyah, mahasiswa PPG Guru Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 1803213250386, mengajar di SMA Negeri 1 Pacitan. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan doa bersama-sama. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Doa mulai. Apakah hari ini ada yang berhalangan hadir? Siapa? Shirley. Sakit? Sakit apa? Tipes. Nah, berapa hari Shirley sakit? Hampir sebulan. Al-Fatihah untuk Shirley biar cepat sembuh. Al-Fatihah dimulai. Amin. Ini yang hadir sehat semuanya? Bahagia semuanya? Udah sarapan apa belum? Udah, alhamdulillah, berarti semangat beneran ya untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Untuk menanamkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan Indonesia Raya yang dipimpin oleh teman kita, Harisma. Teman-teman, kapan dibiasakan menyanyikan lagu Indonesia Raya? Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Ya, duduk kembali. Terima kasih semuanya. Kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini. Masih ingat nggak sama pelajaran yang kemarin? Kemarin kita bahas tentang apa? Minuman keras atau yang disebut dengan khamr. Kenapa sih khamr itu diharamkan? Karena memabukkan, karena merusak akal pikiran. Kenapa sih khamr itu disebut dengan induk segala kejahatan? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Siapa ya? Silakan. Silakan berdiri dulu temannya biar mendengarkan. Oke, kalau setahu saya ya, khamr itu merupakan induk dari segala bentuk kejahatan itu karena khamr dapat memicu berbagai kejahatan dan tindakan negatif banyak, seperti kekerasan, perkelahian, dan juga tindakan asusila. Oh ya, benar? Tepuk tangan semuanya. Nah, jadi tadi bahwasanya khamr itu adalah induk dari segala kejahatannya. Tadi seperti apa? Kekerasan, tindakan asusila, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih ulama itu mengharamkan yang namanya khamr? Dan kenapa khamr ini berbahaya bagi kaum muslimin? Tidak hanya kaum muslimin, tapi semua manusia. Kira-kira siapa gantian yang mau menjawab? Ya, silakan berdiri dulu.
Nah, pandangannya dari dalam Al-Quran dan Muhammad memiliki dampak negatif. Tepuk tangan semuanya, benar. Jadi Homer itu sudah jelas di dalam Al-Quran ataupun hadis bahwasanya hukumnya adalah haram dan juga memiliki dampak negatif. Nah, siapa yang bisa memberikan dalil dari Homer ini bahwasanya Homer itu adalah haram? Ya, silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haram." Tiap-tiap yang memabukkan adalah khamr dan tiap-tiap khamr adalah haram. Ini riwayat Muslim nomor 2003. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Nah, jadi tadi dalil yang disampaikan oleh siapa? Mas Zulfikar bahwasanya kullu muskirin khamrun, bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr dan wa kullu khamrin haram. Setiap khamr itu haram. Nah, jadi segala sesuatu yang memabukkan itu sudah pasti hukumnya adalah haram. Jadi yang haram itu tidak hanya khamr saja, tapi segala sesuatu yang memabukkan. Nah, contoh lain dari khamr yang memabukkan itu apa? Ganja, narkoba, sabu. Nah, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan narkoba. Udah pernah dengar apa itu narkoba? Apa toh narkoba itu? Obat-obatan terlarang. Mari kita melihat video sekilas mengenai narkoba. Narkoba itu emang ada macam-macam. Ada yang bikin kita jadi sampai energi, sampai berasa bisa lari bolak-balik dari Jakarta. Ada yang bikin jadi ngantuk dan menang, dan ada juga yang bikin halusinasi. Ya, melihat, mendengar, dan melihat hal-hal yang sebenarnya nggak ada. Nah, anak yang kehilangan bapaknya, ada ibu yang kehilangan anaknya, ada keluarga yang kehilangan masa depannya. Tapi mungkin kita bisa ikut membantu. Nah, pemilihan butuh satu komunitas yang baik. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, dari video tersebut, video yang telah ditampilkan tadi, kenapa sih narkoba itu bisa menjadi ancaman yang serius bagi generasi muda? Kira-kira ada yang mau menjawab, yang bisa menjawab ya? Diri, silahkan. Narkoba bisa menjadi masalah yang serius bagi generasi muda karena dapat merusak masa depan generasi muda, baik dalam segi pendidikan, karir maupun kehidupan sosial. Ya, terima kasih, bagus sekali. Tepuk tangan semuanya. Nah, jadi narkoba itu memiliki ancaman yang serius tadi, bahwasanya kita itu generasi muda masih memiliki masa depan yang panjang, masa depan yang cemerlang. Jadi jangan rusak masa depan tersebut dengan menyalahgunakan narkoba, karena narkoba itu memiliki dampak yang banyak. Salah satunya tadi itu adalah merusak masa depannya. Saya mau kasih pertanyaan lagi. Kira-kira apa saja sih yang membuat seseorang itu bisa terjerumus pada penyalahgunaan narkoba? Oh ya, silakan berdiri. Mungkin kita bisa terjerumus narkoba itu karena pengaruh teman, terus mungkin stres, terus biasanya tuh orang yang terjerumus dalam narkoba itu ada masalah di dalam keluarganya. Terus karena di dalam keluarga itu ada masalah, jadi kurang pengawasan, lalu remaja tersebut tuh mencoba untuk sensasi baru dengan mencoba narkoba. Nah, ya, bagus sekali, tepuk tangan. Nah, jadi faktor orang-orang bisa terjerumus pada narkoba itu banyak sekali. Salah satunya yaitu berasal dari teman, pergaulan. Makanya harus mencari teman yang baik biar tidak sampai salah pergaulan dan terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Saya jelaskan sekilas saja mengenai narkoba. Nah, secara definisi bahwasanya narkoba itu adalah zat yang bisa
menyebabkan ketergantungan dan juga merusak kesehatan. Itu secara definisi. Dan narkoba ini adalah sebuah singkatan. Kira-kira ada yang tahu narkoba itu singkatan dari apa? Narkotika? Ya. Bahasanya narkoba adalah nar, itu adalah narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang atau disebut juga dengan zat adiktif. Jadi narkoba itu terdiri dari 3 hal tersebut. Ada narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif atau obat-obatan terlarang. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif itu sama-sama zat atau obat. Yang mana sama-sama efeknya itu akan membuat seseorang ketergantungan dan juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatannya. Sedangkan perbedaan dari ketiga macam narkoba itu ada pada efek terhadap tubuhnya dan juga tujuan dari penggunaan tersebut. Nah, yang membedakan kalau narkotika itu efeknya terhadap tubuh itu bisa menghilangkan rasa, mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa nyeri, terus bisa menurunkan kesadarannya. Itu penyebab dari narkotika. Nah, narkotika ini digunakan di dunia medis. Tujuannya untuk mengatasi rasa sakit yang parah. Tetapi ketika narkotika ini disalahgunakan atau menggunakannya terlalu berlebih, itu memiliki efek samping yang sangat berbahaya. Efek sampingnya antara lain yaitu adalah memiliki kerusakan dalam tubuhnya. Jadi narkotika itu bisa merusak jantung, paru-paru, hati. Jadi tubuhnya bisa rusak. Selain itu orangnya juga bisa kurus dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang psikotropika, yang membedakan psikotropika dengan yang lainnya, psikotropika itu berpengaruhnya terhadap kerja otak. Bisa menyebabkan seseorang menjadi berubah pada aktivitas mental dan perilakunya. Psikotropika itu juga digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan mental. Contohnya seperti kecemasan, stres berlebih, atau juga depresi. Zat adiktif itu zat yang berbeda dari narkotika dan juga psikotropika, tetapi dia tetap memiliki efek ketergantungan, kecanduan. Ya, efek negatif, dampak negatif yaitu berupa kecanduan, ketergantungan, dan juga pada kesehatan tubuh kita. Nah, contohnya seperti ini. Kalau narkotika itu ada ganja dan kokain, psikotropika ada sabu-sabu dan amfetamin. Kalau zat adiktif ada alkohol dan tembakau. Kiat-kiat untuk menghindari narkoba. Jadi cara kita untuk menghindari narkoba itu adalah mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan sesuatu yang menyalahi aturan, akhirnya justru malah terjerumus pada sesuatu yang tidak baik. Terus kiat-kiat yang lain yaitu memilih pertemanan yang baik. Memilih pertemanan yang baik, jangan sampai salah dalam memilih teman. Terus ada juga kita harus bisa melakukan aktivitas yang positif biar nggak bosen. Kalau bosen akhirnya pikirannya halusinasi kemana-mana dan terjerumus atau menyalahgunakan. Karena bosen terus gimana untuk membangun semangat dan menyalahgunakan hal tersebut. Makanya jangan sampai bosen, kita harus menggunakan waktu kita dengan aktivitas yang positif. Contohnya adalah bermain bola, ngaji, mendekatkan diri kepada Allah. Sesekali kalau memang butuh refreshing, main game.
Belajar, masak, bantu orang tua. Di sekolahan ikut organisasi yang bisa menjadikan kita menjadi lebih materi yang kita bahas hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mari kita melanjutkan pembelajaran kita dengan diskusi. Agar lebih cepat, diskusi kita buat sesuai dengan meja duduk kalian. Ini nanti saya akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, yang mana di dalamnya itu terdapat sebuah kasus. Nah, dari kasus tersebut kemudian silakan analisis dan kalian bahas bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti satu persatu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan dan kelompok yang lain untuk menanggapi. Ya, silakan dikerjakan. Diskusinya sudah selesai? Bisa dilanjutkan presentasi? Ya, sebelum presentasi, mari kita ice breaking dulu. Saya punya ice breaking tepuk konsentrasi. Nah, nanti kalau tangan kanan itu nanti menyebutkan nama kita, nama sendiri. Benar, nama sendiri. Nah, nama sendiri nggak semuanya nyebut. Dimulai misalnya dari saya. Nanti yang kedua itu menyebut teman kita, terserah siapa. Gitu, jadi kalau nanti yang kesebut itu siapa, berarti dilanjutkan dia, kanan nama dia, kiri nama teman. Paham? Ya, mulai dari saya ya. Silakan semuanya berdiri, kita ice breaking. Ini nanti siapa paling banyak gugur, berarti presentasi paling pertama. Siap, oke? Konsentrasi dimulai. Diana Harisma. Siapa tadi? 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Tambah cepat. Oh, sudah semua ya? Tepuk tangan semuanya. Saya disilakan kelompok 3. Dimulai dari kelompok 3 untuk mempresentasikan. Semuanya kembali duduk. Silakan dimulai presentasi kelompok 3. Jadi di sini dalam LKPD kalian sudah ada kasusnya, yaitu mengenai hoodie.
Ya saya baca dulu, kemudian nanti sudah yang kalian analisis, didiskusikan, kalian presentasikan ke depan ya. Ya, kasusnya itu adalah Hudi, seorang siswa kelas 11 yang sebelumnya dikenal berprestasi, mulai menunjukkan perubahan sikap yang drastis. Ia sering membolos, jarang mengerjakan tugas, dan prestasinya menurun. Orang tuanya juga menemukan bahwa Hudi sering meminta uang dengan alasan yang tidak jelas. Setelah diselidiki, ternyata Hudi sering berkumpul dengan sekelompok remaja di luar sekolah yang dicurigai terlibat penyalahgunaan narkoba. Nah, itu tadi kasus yang kita analisis. Nah, kemudian sekarang langsung dipresentasikan, dimulai dari kelompok 3 karena kalah dalam ice breaking. Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan jawaban kami tentang kasus yang kami analisis. Islam, bagaimana cara Islam memandang masalah penyalahgunaan narkoba berdasarkan dari tulisan dari Islam penyalahgunaan narkoba juga sebagai tindakan Islam itu dilarang. Beberapa alasan mencari yang antara lain yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 92. Alhamdulillah Kira-kira mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi, ada tambahan terkait dalil atau penjelasan tentang di dalam Islam, pandangan Islam dalam penyalahgunaan narkoba. Ya, silakan berdiri. Sampai terjerumus. Oke, silakan. sekolah atau melakukan kegiatan yang konstruktif. Sama-sama tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk. Ya. Kemudian dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tepuk tangan untuk teman-teman yang presentasi. Lanjutkan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait kasus yang akan kami sampaikan kepada semua. Solusi Islam. Berikanlah solusi atau letakkan konkret yang dapat diambil dari perspektif Islam untuk membantu diri keluar dari masalahnya dan mencegah orang lain yang mengalami narkoba, atau ukuran keluarga, teman sebaya, masyarakat dan teman. Beberapa solusi penyelesaian narkoba dari pendekatan Islam untuk keluar dari masalah penyalahgunaan narkoba dan mencegah orang lain mengalami hal serupa. Pertama, bagi pengguna narkoba. 1. Taubat dan bertobat, menerima kesalahan dan bertobat untuk tidak mengulangi lagi. 2. Bagaimana cara keluarga untuk mencegah anggota keluarganya agar tidak terjerumus pada narkoba? Bagaimana peran keluarga agar seseorang anaknya, keluarganya itu tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba? Kami izin jawab ya. Agar keluarga itu maka kita akan memberikan bisa diri dan juga pembelajaran yang belajar seperti yang ada kita agar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kelompok 1, ayo lanjut. Ya, alhamdulillah semua kelompok sudah selesai mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Bahwasanya banyak sekali yang dapat kita terima, kita dapatkan dari diskusi atau presentasi teman-teman
semuanya tentang narkoba. Bahwasanya narkoba itu di dalam Islam diharamkan. Atau kembali lagi seperti hadis yang disampaikan oleh Mas Zulfikar tadi, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu pasti hukumnya adalah haram. Begitu juga dengan narkoba yang kita bahas pada hari ini, yang mana hukum dari narkoba itu sudah pasti adalah haram. Narkoba tadi kepanjangan dari apa? Dan juga obat-obatan terlarang. Kira-kira contohnya tadi apa dari narkoba? Ganja. Ada ganja, sabu-sabu, tembakau, ekstasi, kokain, dan lain sebagainya. Untuk tugas selanjutnya, untuk tugas minggu depan, silahkan setiap dari kalian membuat poster mengenai larangan narkoba. Atau bagaimana cara menghindari narkoba. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mendengarkan materi kita hari ini? Nah, ada manfaatnya apa enggak? Apa manfaat atau hikmah dari materi kita hari ini? Narkoba tidak baik. Narkoba tidak baik. Kenapa narkoba kok tidak baik? Membuat kecanduan, mengakibatkan sesuatu hal yang buruk. Padahal kita itu generasi muda, perjalanannya masih panjang. Bisa mengusahakan biar masa depannya cerah. Apa yang kita lakukan agar masa depan kita cerah? Belajar berdoa, ada usaha, ada hasil, disertai dengan doa. Nah, untuk materi kita selanjutnya, besok kita membahas tentang khutbah, tablik, dan juga dakwah. Dari materi hari ini semoga bisa membantu kita agar terhindar dari sesuatu hal yang buruk atau menjerumuskan kita terhadap narkoba. Jangan sampai kita kecanduan untuk penyalahgunaan narkoba. Cukup sekian, terima kasih banyak. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.